Pernah nggak sih kamu merasa kayak hidupmu gitu-gitu aja? Bangun, kerja, pulang, tidur, lalu ngulang lagi. Rasanya kayak jalan di tempat. Padahal kamu pengen banget naik level. Jadi versi dirimu yang lebih tangguh, lebih bijak, dan lebih dihargai di dunia nyata. Tapi sayangnya, nggak ada yang ngajarin kita gimana caranya tumbuh secara mental dan emosional. Nah, di video ini kita bakal bahas 8 trik sederhana tapi powerful yang bisa bikin kamu naik level. Bukan cuma di mata orang lain, tapi juga di mata dirimu sendiri. Kalau kamu suka konten yang ngebahas soal pengembangan diri, cara berpikir yang lebih jernih, dan filosofi hidup ala stoikisme yang bisa kamu praktikkan sehari-hari, pastikan kamu subscribe ke channel Jejak Stoik. Di sini, kita belajar bareng gimana caranya hidup lebih sadar, kuat secara mental, dan tahan banting di tengah dunia yang makin kompleks. Yuk, kita mulai langkah pertama untuk naik level. 1. Jangan bereaksi tapi tanggapi. Pernah nggak kamu berada di situasi di mana seseorang tiba-tiba menyerangmu dengan kata-kata yang menyakitkan, atau ada masalah yang datang mendadak dan bikin kamu emosi? Dalam situasi seperti itu, reaksi alami kebanyakan orang adalah langsung merespons secara impulsif. Marah, membalas, membela diri, atau panik. Ini disebut sebagai reaksi otomatis. Dan sayangnya, reaksi ini seringkali malah memperkeruh keadaan. Orang yang masih hidup di level mental yang rendah biasanya gampang terpancing. Sedikit saja disentil, langsung naik darah. Sedikit saja disinggung, langsung tersinggung. Mereka merasa harus membela diri setiap kali ada yang menyerang, atau merasa harus menunjukkan emosi supaya dianggap kuat. Padahal yang terjadi justru sebaliknya, mereka terlihat lemah karena tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Salah satu tanda kamu naik level di dunia nyata adalah ketika kamu tidak lagi bereaksi secara otomatis, tapi memilih untuk menanggapi secara sadar. Perbedaan antara bereaksi dan menanggapi itu tipis, tapi dampaknya besar. Reaksi itu cepat, emosional, dan tanpa pikir panjang. Tanggapan itu pelan, tenang, dan berdasarkan kesadaran. Misalnya, ketika seseorang menyindirmu di depan umum, orang yang bereaksi akan langsung membalas dengan nada tinggi, mungkin bahkan balik menyindir. Tapi orang yang tanggap akan diam sejenak, menganalisis situasi, dan memutuskan. Apakah perlu dibalas? Apakah ini orang memang niat memprovokasi atau cuma sedang punya masalah sendiri? Tanggapan bisa berupa diam, bisa juga berupa jawaban yang tegas tapi tetap tenang. Intinya, ada jeda antara stimulus dan respons. Di antara stimulus dan respons ada ruang. Dan di ruang itulah, kata Viktor Frankl, terdapat kekuatan kita sebagai manusia, yaitu kebebasan untuk memilih tanggapan kita. Dan pilihan itulah yang menentukan siapa kita dan ke arah mana hidup kita berjalan. Kalau kamu langsung bereaksi, kamu kehilangan kendali. Tapi kalau kamu memilih untuk menanggapi, kamu sedang mengambil kembali kendali atas hidupmu. Kamu nggak dikendalikan oleh orang lain, oleh emosimu, atau oleh situasi eksternal. Kamu bertindak berdasarkan nilai dan kesadaranmu sendiri. Bahkan dalam filsafat stoikisme, ini adalah prinsip utama. Kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi pada kita, tapi kita selalu bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Orang bisa menghina kita, tapi kita yang memilih apakah kita mau tersinggung atau tidak. Masalah bisa datang, tapi kita yang memilih apakah mau panik atau tenang. Menanggapi juga tidak selalu berarti pasif. Kadang kamu tetap harus bertindak tegas. Tapi bedanya kamu bertindak bukan karena didorong amarah, tapi karena kesadaran. Misalnya, kamu bisa memilih untuk menegur seseorang dengan kalimat yang kuat tapi tetap tenang. Atau kamu bisa memilih untuk meninggalkan situasi yang tidak sehat tanpa membuat drama. Latihan untuk menanggapi, bukan bereaksi, dimulai dari kebiasaan menyadari pikiran dan perasaanmu sendiri. Saat kamu mulai merasa marah, jengkel, atau kesal, jangan langsung bertindak. Berhenti sejenak, ambil napas, tanyakan pada dirimu. Kenapa aku merasa seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini pantas untuk aku tanggapi dengan emosi?
Kadang hanya butuh 10 detik untuk menghindari penyesalan yang bisa berlangsung berhari-hari, bahkan bertahun-tahun. Coba bayangkan dua orang. Orang pertama gampang meledak-ledak, emosional, dan selalu ribut soal hal kecil. Orang kedua tenang, jarang bicara, tapi setiap kalimatnya penuh makna. Orang seperti siapa yang lebih dihormati, yang lebih dipercayai, tentu saja yang kedua. Karena orang yang mampu mengendalikan reaksinya dianggap punya kedewasaan emosional yang tinggi. Dan kedewasaan itulah yang membuatmu naik level di mata orang lain. Bahkan dalam dunia kerja atau bisnis, ini sangat penting. Pemimpin yang baik bukan yang paling galak, tapi yang paling tenang saat krisis. Orang yang bisa berpikir jernih saat semua orang panik. Dan kamu pun bisa jadi pribadi seperti itu jika membiasakan diri untuk merespons, bukan bereaksi. Kamu juga akan lebih bahagia. Kenapa? Karena kamu tidak lagi membiarkan emosi orang lain mengontrol suasana hatimu. Kamu jadi lebih stabil secara emosional, tidak mudah terseret dalam drama, dan hidupmu pun terasa lebih ringan. Kamu punya filter untuk memilih mana yang perlu ditanggapi dan mana yang cukup dilewati saja. Ingat, tidak semua hal layak untuk diberi reaksi, dan tidak semua orang layak mendapat perhatianmu. Saat kamu tahu kapan harus menanggapi dan kapan harus membiarkan, saat itulah kamu tahu bahwa kamu sedang naik level sebagai manusia. 2. Bicara seperlunya, dengarkan sebanyak-banyaknya. Salah satu tanda orang yang sudah naik level dalam hidup adalah kemampuan untuk menahan diri dalam berbicara. Bukan berarti mereka tidak bisa bicara atau tidak punya opini. Justru sebaliknya, mereka tahu kapan waktunya berbicara dan kapan lebih baik diam dan mendengarkan. Mereka tidak membicarakan hal-hal yang tidak perlu dan tidak merasa harus selalu jadi pusat perhatian. Di dunia yang penuh kebisingan ini, diam itu seperti emas. Banyak orang berlomba-lomba untuk didengar, tapi sedikit sekali yang benar-benar mau mendengar. Padahal kemampuan mendengarkan itu adalah salah satu soft skill paling kuat yang bisa kamu miliki. Karena dari mendengarkan, kamu bisa memahami orang lain lebih dalam, belajar hal-hal baru, bahkan menghindari konflik yang tidak perlu. Orang-orang yang terlalu banyak bicara biasanya terjebak dalam dua hal: ego dan kebutuhan untuk validasi. Mereka merasa harus selalu menunjukkan bahwa mereka pintar, lucu, tahu segalanya, atau layak diperhatikan. Akibatnya, mereka bicara terus tanpa henti, seringkali tanpa sadar mulai menyela, memotong, atau mendominasi percakapan. Tapi tahukah kamu, semakin kamu banyak bicara, semakin besar kemungkinan kamu membuat kesalahan, baik itu secara sosial, emosional, bahkan intelektual. Sementara itu orang yang bicara seperlunya dan mendengarkan sebanyak-banyaknya akan terlihat lebih bijak, lebih tenang, dan lebih dihormati. Mereka mengamati dulu, memproses informasi, dan baru membuka mulut saat ada hal yang benar-benar penting untuk disampaikan. Kata-kata mereka jadi terasa lebih bernilai, karena tidak muncul terus-menerus. Dalam dunia kerja, ini juga jadi pembeda utama antara pemimpin besar dan pemimpin biasa-biasa saja. Pemimpin yang hebat bukan yang terus memberikan instruksi, tapi yang mau mendengarkan masukan dari timnya. Mereka tahu bahwa setiap orang punya perspektif, dan mereka bisa belajar dari siapa saja. Karena itu, mereka berbicara dengan penuh pertimbangan dan lebih banyak bertanya daripada menggurui. Mendengarkan juga bukan hanya soal diam dan membiarkan orang lain bicara. Ini soal hadir secara utuh dalam percakapan, memberikan perhatian penuh, tidak memikirkan apa yang akan kamu katakan selanjutnya, tapi benar-benar menyimak apa yang sedang dibagikan. Sikap ini membuat orang merasa dihargai dan hubungan pun jadi lebih dalam dan bermakna. Dalam interaksi sehari-hari, coba kamu perhatikan, orang yang diam tapi fokus mendengarkan, seringkali justru jadi yang paling dihormati di ruangan. Kenapa? Karena mereka memberi ruang untuk orang lain merasa penting. Mereka tidak sibuk menunjukkan siapa diri mereka, tapi lebih fokus mengenal orang lain. Dan itu adalah kualitas yang sangat langka, sekaligus sangat berpengaruh. Selain itu, mendengarkan juga membantu kamu menghindari masalah yang tidak perlu. Banyak konflik muncul bukan karena masalah besar, tapi karena kesalahpahaman. Dan kesalahpahaman sering terjadi karena masing-masing. 3.
jaga rahasia dan privasimu. Salah satu ciri utama orang yang sudah naik level dalam hidup adalah mereka tidak membocorkan segalanya kepada siapapun. Mereka tahu mana yang boleh dibagi, mana yang sebaiknya disimpan. Mereka sadar bahwa tidak semua orang perlu tahu segalanya tentang kita. Apalagi di zaman sekarang, di mana banyak orang senang ikut campur, menilai, bahkan memanfaatkan informasi yang kamu buka secara sembarangan. Coba pikirkan ini, seberapa sering kamu melihat orang yang terlalu terbuka di media sosial? Mereka mengumbar semua hal, mulai dari masalah hubungan, keuangan, bahkan pertengkaran kecil dalam keluarga. Bukannya mendapatkan dukungan, yang mereka dapatkan justru adalah penilaian, gosip, atau bahkan dimanfaatkan oleh orang yang tidak suka. Nah, orang yang sudah naik level tahu bahwa tidak semua orang layak menjadi pendengar kehidupan pribadinya. Menjaga rahasia dan privasi bukan berarti kamu tertutup atau misterius berlebihan. Bukan juga berarti kamu tidak percaya pada siapapun. Ini lebih ke arah kamu paham bahwa hidupmu adalah milikmu. Bahwa hal-hal pribadi seperti tujuan hidupmu, masalah yang sedang kamu hadapi, kondisi emosionalmu, atau rencana masa depanmu, lebih baik tetap berada di lingkaran terbatas. Karena semakin sedikit orang yang tahu, semakin kecil kemungkinan mereka ikut mengacau. Kenapa ini penting? Karena tidak semua orang yang terlihat baik di depanmu benar-benar menginginkan kebaikan untukmu. Kadang, orang tersenyum saat mendengarkan curhatanmu, tapi di belakang mereka membocorkannya atau bahkan memelintir ceritanya. Mungkin kamu pernah mengalami sendiri saat kamu merasa sudah percaya seseorang, tapi akhirnya malah dikhianati. Itu bukan karena kamu salah berbicara, tapi karena kamu berbicara pada orang yang salah. Orang yang naik level sadar akan satu hal penting, informasi adalah kekuatan. Semakin banyak kamu membuka diri sembarangan, semakin banyak senjata yang bisa digunakan orang lain untuk melukaimu, entah secara sosial, emosional, atau psikologis. Karena itu, mereka belajar untuk menjaga batasan dengan cerdas. Tidak mudah terbuka kepada semua orang, tidak curhat ke sembarang telinga, tidak sembarang menunjukkan kelemahan. Ini juga berlaku dalam dunia kerja. Profesional yang disegani biasanya bukan mereka yang suka bergosip di kantor atau membagikan semua rencana mereka ke rekan kerja. Justru mereka yang tenang, tidak banyak bicara, dan tidak mudah ditebak, seringkali lebih dihormati. Mereka dikenal karena hasil kerjanya, bukan karena ceritanya. Mereka bisa berbicara, bisa dekat, tapi tidak pernah membuka kartu terlalu banyak. Mereka menyimpan kekuatan dalam diam. Hal yang perlu kamu sadari adalah, privasi itu bukan sekadar pilihan, tapi kebutuhan. Karena semakin kamu membuka diri secara berlebihan, semakin kamu rentan terhadap manipulasi. Orang bisa menggunakan informasi pribadi untuk menjatuhkan kamu, mempermainkan emosi kamu, bahkan menyabotase langkahmu ke depan. Apalagi jika kamu sedang dalam masa transisi atau perjuangan, lebih baik diam dulu, jalan terus, dan buktikan lewat hasil. Selain itu, menjaga privasi juga menandakan bahwa kamu sudah cukup dewasa untuk tidak mencari validasi eksternal secara berlebihan. Kamu tidak merasa perlu membuktikan kepada orang lain bahwa kamu sedang bahagia, sukses, atau sedang berjuang keras. Kamu tahu bahwa prosesmu tidak perlu disiarkan. Bahwa kamu tidak harus menjelaskan segala hal untuk bisa diterima. Dan bahwa hidupmu bukanlah konsumsi publik, tapi ladang pribadi yang sedang kamu rawat. Tapi bukan berarti kamu harus menjadi pribadi yang tertutup rapat dan sulit didekati. Bedanya adalah, kamu tetap bisa ramah, terbuka untuk diskusi, dan menjalin koneksi dengan orang lain. Tapi kamu tetap punya kontrol atas apa yang kamu bagi. Kamu bisa berbagi cerita, tapi tidak semua cerita. Kamu bisa menjalin hubungan, tapi tetap punya ruang pribadi. Kamu bisa mempercayai orang, tapi tidak sembarang orang. Pribadi seperti ini biasanya tampak lebih kuat secara mental. Mereka tidak mudah terpancing, tidak mudah terguncang. Karena mereka tahu, semakin sedikit orang tahu tentang dirimu, semakin sulit mereka mengacaukan hidupmu. Dan semakin kamu menjaga hal-hal yang penting bagimu, semakin kamu punya kendali atas hidup sendiri. Salah satu kutipan bijak mengatakan, jangan ceritakan rencana besarmu kepada siapapun, biarkan hasilnya yang bicara. Dan ini sangat relevan. Dalam dunia nyata yang membuat orang kagum bukan omongan, tapi aksi.
Bukan janji, tapi bukti. Orang yang cerdas tidak menyia-nyiakan energinya untuk menjelaskan atau membenarkan diri ke sana kemari. Mereka fokus pada progres, bukan pengakuan. Keempat, berani berkata tidak tanpa merasa bersalah. Kita hidup di dunia di mana kata tidak seringkali dianggap kasar, egois, atau bahkan menyakitkan. Padahal dalam kenyataannya, berani mengatakan tidak adalah salah satu tanda bahwa kamu sudah naik level dalam hidup. Kenapa? Karena kamu mulai menempatkan dirimu sebagai prioritas. Kamu tahu mana yang penting, mana yang membuang waktu, dan mana yang justru menyakiti kamu dalam diam. Banyak orang merasa terjebak dalam kehidupan yang melelahkan karena tidak bisa menolak permintaan orang lain. Diminta tolong, langsung jawab, iya. Diajak nongkrong, padahal lagi capek, tetap ikut. Disuruh kerja lembur, padahal bukan tanggung jawabmu, tetap diam dan mengangguk. Kenapa? Karena takut dianggap tidak baik, takut dicap tidak peduli, takut mengecewakan. Masalahnya, semakin sering kamu mengatakan iya ke orang lain, semakin sering kamu berkata tidak ke dirimu sendiri. Dan ini berbahaya, karena perlahan kamu mulai kehilangan kendali atas hidupmu. Kamu merasa hidupmu dipenuhi oleh agenda orang lain. Kamu lelah tapi tidak bisa berhenti. Kamu kesal tapi merasa bersalah untuk menolak. Ini bukan hidup yang sehat. Orang yang sudah naik level tahu bahwa tidak itu bukan kata jahat. Itu adalah bentuk perlindungan. Perlindungan terhadap waktumu, energimu, mentalmu, dan prioritasmu. Mereka sadar bahwa waktu dalam sehari itu terbatas. Kamu tidak bisa melakukan segalanya untuk semua orang. Dan kalau kamu terus-terusan mengorbankan dirimu demi kenyamanan orang lain, kamu sedang membakar dirimu perlahan. Tapi tentu, berkata tidak berarti kamu harus jadi orang yang cuek dan tidak peduli. Bukan berarti kamu menolak semua hal atau menutup diri, tapi kamu mulai selektif. Kamu mulai mengukur, apakah ini penting buatku? Apakah ini selaras dengan tujuanku? Apakah ini hanya akan menyita waktu tanpa memberi dampak baik? Kalau jawabannya tidak, ya kamu tolak dengan tenang. Lucunya, orang yang tidak terbiasa berkata tidak sering merasa bersalah setelahnya. Mereka merasa seolah sedang menjadi orang jahat. Tapi sebenarnya rasa bersalah itu muncul karena kamu terlalu lama terbiasa menyenangkan orang lain. Kamu terbiasa memikirkan kenyamanan semua orang sampai lupa bahwa kamu juga manusia yang punya batas. Padahal orang-orang yang sehat secara mental akan menghargai batasanmu. Mereka akan paham kalau kamu sedang tidak bisa atau memang tidak mau. Justru yang patut kamu waspadai adalah mereka yang marah saat kamu menolak. Karena itu artinya mereka tidak peduli dengan kamu. Mereka hanya peduli dengan apa yang bisa kamu berikan untuk mereka. Katakanlah kamu sedang dalam proses memperbaiki diri, belajar lebih disiplin, memperbaiki keuangan, fokus kerja, atau menjaga kesehatan mental. Tapi teman-temanmu terus mengajakmu ke hal-hal yang justru mengganggu tujuan itu. Kalau kamu tidak berani menolak, kamu akan kembali ke pola lama. Tapi kalau kamu bisa bilang, maaf, gua nggak bisa ikut, atau gua lagi butuh waktu buat diri sendiri, maka kamu sedang menegaskan bahwa hidupmu tidak bisa dikendalikan oleh tekanan sosial. Dan begini, kamu tidak harus menjelaskan panjang lebar kenapa kamu menolak sesuatu. Penolakan tidak harus disertai pembenaran berlebihan. Satu kalimat sederhana seperti, maaf saya tidak bisa, sudah cukup. Orang yang dewasa akan paham. Yang tidak paham, ya mungkin mereka memang belum layak berada dalam ruang prioritasmu. Ada satu momen penting yang menandakan kamu mulai bertumbuh secara mental. Saat kamu bisa menolak tanpa merasa bersalah. Karena di situ kamu sadar, berkata, tidak. Bukan bentuk penolakan terhadap orang, tapi bentuk penerimaan terhadap dirimu sendiri. Kamu akan menemukan bahwa hidupmu jadi lebih tenang. Kamu punya lebih banyak waktu untuk hal-hal yang benar-benar penting. Kamu bisa menjaga energi tanpa harus merasa lelah karena memenuhi ekspektasi orang lain. Dan yang paling penting, kamu merasa punya kendali, karena kamu tidak lagi terjebak dalam siklus iya terus tapi menderita diam-diam. Dan kalau kamu masih takut menolak karena takut kehilangan teman, ingat ini. Kalau hubungan kalian bisa rusak hanya karena kamu berkata jujur dan menjaga diri sendiri, mungkin hubungan itu memang tidak sehat sejak awal.
Teman sejati, pasangan yang sehat, atau atasan yang baik akan paham bahwa kamu bukan robot yang bisa siap setiap saat. Mereka akan menghargai batasmu. Berlatihlah berkata tidak secara perlahan. Mulai dari hal kecil. Saat ada permintaan yang mengganggu waktumu, katakan dengan tenang. Saat kamu merasa lelah, izinkan dirimu untuk istirahat meski orang lain meminta sesuatu. Saat kamu tahu bahwa berkata iya hanya akan membuatmu stres, beranikan untuk berkata tidak. Kelima, tahan diri dari keinginan untuk diakui. Kita semua pernah berada di posisi ini, merasa sudah berusaha keras, berbuat baik, memberi yang terbaik, tapi tidak ada satupun orang yang memperhatikan. Tidak ada pujian, tidak ada tepukan di pundak, bahkan kadang tidak ada ucapan terima kasih. Rasanya seperti berjalan sendirian di tengah keramaian. Dan disitulah muncul keinginan yang sangat manusiawi. Ingin diakui, ingin dilihat, ingin orang tahu. Hei, aku juga berjuang loh. Tapi kalau kamu ingin naik level dalam hidup, kamu harus belajar satu hal penting. Jangan biarkan keinginan untuk diakui mengendalikan hidupmu. Karena keinginan itu bisa berubah menjadi jebakan. Jebakan yang membuatmu terus bergantung pada validasi dari luar. Dan tanpa sadar, kamu kehilangan arah karena terlalu sibuk mengejar pengakuan. Mari kita jujur, kita hidup di era di mana semuanya dipamerkan. Media sosial menjadi panggung yang sangat besar dan semua orang ingin tampil di atasnya. Orang merasa harus mengabadikan setiap pencapaian, setiap momen bahagia, setiap langkah sukses, karena takut kalau tidak dilihat orang, maka itu semua sia-sia. Tapi apakah benar begitu? Apakah keberhasilanmu menjadi tidak berharga hanya karena tidak diposting? Apakah kebaikanmu jadi tidak berarti hanya karena tidak dipuji? Tentu tidak. Orang yang sudah naik level tahu bahwa pengakuan bukan tujuan, tapi bonus. Mereka tidak butuh sorotan untuk merasa berharga. Mereka tidak butuh validasi agar terus berjalan. Mereka sadar hal-hal terbaik dalam hidup seringkali terjadi secara diam-diam, tanpa penonton, tanpa tepuk tangan. Tapi justru disitulah nilainya. Kamu akan mulai naik level ketika kamu bisa berkata dalam hati, saya tidak butuh semua orang tahu, cukup saya yang tahu bahwa saya sedang berkembang. Dan ini bukan berarti kamu tidak boleh berbagi atau menunjukkan keberhasilan. Tapi kamu melakukannya karena ingin menginspirasi, bukan karena haus validasi. Saat kamu terlalu menginginkan pengakuan, kamu akan mudah kecewa. Saat kerja kerasmu tidak dihargai, kamu merasa tidak berguna. Saat orang lain mendapat pujian lebih, kamu mulai iri. Padahal bisa jadi kamu juga sedang berkembang luar biasa. Hanya saja kamu tidak melihatnya karena matamu terlalu fokus pada reaksi orang lain. Keinginan untuk diakui juga bisa membuatmu gampang dikendalikan. Karena ketika kamu butuh validasi, kamu jadi mudah diarahkan untuk melakukan hal-hal yang tidak kamu sukai, hanya agar dipuji. Kamu bisa kehilangan jati diri. Kamu mulai berpikir, kalau saya nggak ikut tren ini, orang nggak akan lihat saya. Padahal keunikanmu justru terletak pada keberanian untuk tidak sama seperti yang lain. Orang yang kuat secara mental tidak butuh pengakuan setiap waktu. Mereka lebih suka diam-diam bekerja dan membiarkan hasilnya yang bicara. Mereka tahu bahwa ketenaran bisa datang dan pergi, tapi kualitas diri akan bertahan. Mereka lebih tertarik membangun pondasi yang kuat daripada membangun pencitraan yang rapuh. Bayangkan kamu sedang menanam pohon. Pohon itu butuh waktu lama untuk tumbuh besar. Akar-akarnya harus kuat dulu di dalam tanah sebelum akhirnya menjulang tinggi. Dan proses itu tidak terlihat oleh orang lain. Tapi ketika saatnya tiba, pohon itu akan kokoh, meski tidak ada yang bertepuk tangan saat dia tumbuh. Begitu juga dengan kamu. Tumbuhlah diam-diam. Bangun dirimu dalam senyap, jangan takut tidak dilihat. Karena orang yang benar-benar hebat tidak butuh berkata, lihat aku. Orang lain akan menyadarinya sendiri pada waktunya. Ada satu hal menarik, ketika kamu berhenti mengejar pengakuan, kamu justru jadi lebih tenang. Kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan diri ke semua orang. Kamu tidak lagi gelisah kalau tidak mendapat likes, komentar, atau pujian. Karena kamu tahu nilai dirimu tidak ditentukan oleh respons orang lain. Kamu mulai hidup untuk dirimu sendiri, bukan untuk penilaian orang. Bukan berarti kamu harus menutup diri sepenuhnya. Tapi kamu mulai memilih dengan bijak, mana yang pantas dibagikan,
mana yang cukup disimpan, mana yang dilakukan karena tujuan pribadi, dan mana yang hanya sekadar mencari atensi. Stoikisme mengajarkan kita untuk melepaskan hal-hal di luar kendali, dan pengakuan dari orang lain termasuk hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Kamu bisa berbuat baik, tapi kamu tidak bisa memaksa orang untuk menghargainya. Kamu bisa sukses, tapi kamu tidak bisa mengatur siapa yang akan memperhatikannya. Maka daripada membuang energi mengejar hal yang tidak bisa kamu kontrol, lebih baik arahkan energimu untuk terus berkembang. Karena pada akhirnya pengakuan terbaik datang bukan dari orang lain, tapi dari dirimu sendiri. Saat kamu bisa berkata, saya bangga dengan diriku, tanpa butuh orang lain mengatakannya, disitulah kamu benar-benar bebas. Jadi tahan keinginanmu untuk selalu diakui, biarkan hasil yang bicara. Dan saat waktunya tiba, dunia akan memperhatikanmu karena kamu pantas, bukan karena kamu minta. 6. Fokus pada hal yang bisa kamu kontrol. Bayangkan kamu lagi jalan kaki, tiba-tiba turun hujan deras. Kamu tidak bawa payung, tidak ada tempat berteduh, dan kamu mulai kesal. Kenapa sih harus hujan sekarang? Hari ini penting banget. Kamu marah-marah ke langit, ngomel sendiri di jalan, tapi kenyataannya hujan tetap turun. Tidak peduli seberapa kesalnya kamu. Nah, disitulah pelajaran pentingnya. Ada hal-hal di hidup ini yang tidak bisa kamu kontrol. Tapi kamu selalu bisa mengontrol bagaimana kamu meresponsnya. Dalam hidup, kita seringkali merasa lelah bukan karena apa yang terjadi, tapi karena kita terus-menerus memikirkan dan mencoba mengontrol hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali kita. Mau itu pendapat orang, sikap pasangan, keputusan bos, atau bahkan cuaca, semua itu bukan wilayah kita. Tapi kita tetap aja sibuk menguras energi untuk mengubahnya. Kamu tidak bisa memaksa orang lain untuk menghargaimu. Kamu tidak bisa memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Bahkan kamu tidak bisa menjamin bahwa besok akan selalu baik-baik saja. Tapi satu hal yang bisa kamu kendalikan sepenuhnya adalah dirimu sendiri. Pikiranmu, tindakanmu. Cara kamu bereaksi terhadap segala hal yang terjadi. Filsafat Stoikisme punya satu prinsip yang sangat kuat, dichotomy of control. Artinya, dalam setiap situasi selalu ada dua sisi, yang bisa kamu kontrol dan yang tidak. Dan kebahagiaanmu sangat tergantung pada seberapa sering kamu memilih untuk fokus pada sisi yang bisa kamu kontrol. Misalnya, kamu gagal dalam sebuah proyek. Kamu bisa saja menyalahkan rekan tim, keadaan, atau waktu yang tidak mendukung. Tapi itu semua berada di luar kendalimu. Sebaliknya, kamu bisa memilih untuk fokus pada hal yang bisa kamu lakukan, mengevaluasi diri, memperbaiki kemampuan, dan mencoba lagi dengan strategi yang lebih baik. Atau ketika kamu sedang memperjuangkan seseorang, tapi orang itu tidak punya perasaan yang sama, kamu bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun berharap dia berubah. Tapi itu sia-sia, karena hati orang lain bukan bagian dari tanggung jawabmu. Yang bisa kamu kontrol adalah bagaimana kamu menjaga harga dirimu, bagaimana kamu memilih untuk melepaskan dengan tenang, dan bagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Semakin kamu belajar fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan, hidupmu akan semakin ringan. Bukan karena masalahmu berkurang, tapi karena kamu tidak lagi sibuk memikul beban yang bukan milikmu. Coba renungkan ini. Berapa banyak energi yang kamu habiskan hanya untuk mengkhawatirkan hal-hal yang tidak bisa kamu atur? Seperti, gimana kalau mereka tidak suka saya? Gimana kalau hasilnya jelek nanti? Gimana kalau saya gagal dan semua orang tahu? Semua itu adalah skenario yang belum tentu terjadi, tapi sudah cukup untuk membuat pikiranmu kacau dan tenagamu habis. Alih-alih begitu, mulai ubah pertanyaanmu. Bukan lagi gimana kalau, tapi apa yang bisa saya lakukan sekarang? Fokus ke langkah kecil yang bisa kamu ambil. Misalnya, kamu tidak bisa memastikan orang lain akan menghargai idemu, tapi kamu bisa menyampaikan ide itu dengan percaya diri. Kamu tidak bisa menjamin orang lain akan tetap tinggal, tapi kamu bisa bersikap tulus dan hadir sepenuhnya. Saat kamu fokus ke hal yang bisa kamu kendalikan, kamu akan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kamu tidak lagi reaktif, tapi responsif. Kamu tidak lagi sibuk menyalahkan, tapi mulai bertanggung jawab. Dan itu adalah tanda seseorang yang sudah naik level dalam hidupnya. Orang-orang kuat bukan berarti hidupnya selalu mulus.
Tapi mereka tahu kapan harus bertindak dan kapan harus melepaskan. Mereka tahu bahwa tidak semua hal harus diperjuangkan mati-matian. Beberapa hal justru lebih baik ditinggalkan demi menjaga ketenangan diri. Kamu tidak bisa mencegah orang lain untuk ngomongin kamu di belakang. Tapi kamu bisa memilih untuk tidak membalas dan tetap menjaga sikapmu. Kamu tidak bisa menghentikan kegagalan datang. Tapi kamu bisa memilih untuk belajar dari kegagalan itu, bukan malah dikendalikan olehnya. Ketika kamu belajar fokus ke hal yang bisa kamu kontrol, kamu akan berhenti jadi korban dari keadaan. Kamu tidak lagi bilang, aku begini karena mereka. Tapi kamu mulai bilang, aku bertanggung jawab atas diriku sendiri. Dan itu bukan sekadar kalimat motivasi. Itu adalah bentuk kedewasaan yang sesungguhnya. Kebebasan sejati bukan ketika semua hal berjalan sesuai keinginanmu. Tapi ketika kamu bisa tetap tenang, meski semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Karena kamu tahu, kendali hidupmu tidak ada di luar sana, tapi ada di dalam dirimu sendiri. Jadi, daripada terus memaksa hidup untuk berjalan sesuai keinginanmu, cobalah kendalikan satu hal, dirimu sendiri. Saat kamu sudah bisa melakukan itu, kamu akan kaget betapa banyak hal yang ikut berubah. Bukan karena dunia berubah, tapi karena cara pandangmu yang berbeda. 7. Disiplin lebih penting daripada motivasi. Coba pikirkan hal ini. Berapa kali kamu pernah bilang, aduh aku pengen berubah, tapi belum dapat moodnya. Atau, aku bakal mulai ngerjain kalau udah dapat motivasi. Kedengarannya wajar kan? Tapi inilah jebakan halus yang bikin banyak orang stuck di tempat yang sama selama bertahun-tahun menunggu motivasi yang datangnya suka-suka dia. Motivasi itu seperti kembang api. Ia menyala terang, mencuri perhatian, bikin semangat naik ke langit. Tapi beberapa detik kemudian, hilang, padam, dan kamu kembali ke titik nol. Tapi kalau kamu mengandalkan disiplin, kamu tidak perlu bergantung pada semangat sesaat. Kamu akan tetap bergerak meski sedang malas. Tetap melangkah meski sedang tidak bersemangat. Karena disiplin bukan soal perasaan, tapi soal komitmen. Banyak orang berpikir kesuksesan datang dari inspirasi. Padahal tidak. Kesuksesan sejati dibangun dari kebiasaan kecil yang diulang terus-menerus. Bahkan ketika kamu sedang tidak ingin melakukannya. Orang-orang hebat bukan selalu termotivasi, tapi mereka konsisten. Mereka bisa tetap bangun pagi, meski semalam tidurnya hanya sebentar. Mereka tetap menulis, tetap belajar, tetap berlatih, bahkan ketika tidak ada yang menyuruh atau melihat. Motivasi itu seperti teman yang datang saat kamu senang. Tapi disiplin itu seperti sahabat sejati yang tetap ada meski kamu lagi jatuh. Dia mengingatkanmu untuk terus jalan, walau pelan. Dia tidak selalu menyenangkan, tapi justru itu yang membuat hidupmu berubah. Coba bayangkan seorang atlet profesional. Apakah mereka latihan hanya saat sedang semangat? Tentu tidak. Justru mereka tetap latihan saat tubuh lelah, pikiran jenuh, dan hati ingin menyerah. Karena mereka tahu, musuh utama bukan rasa malas, tapi ketidakdisiplinan. Kalau kamu mau naik level di dunia nyata, kamu harus belajar menyukai rutinitas. Belajar nyaman dalam ketidaknyamanan. Belajar berkata ke diri sendiri, aku nggak perlu nunggu semangat, aku cukup jalan. Karena semakin sering kamu melawan rasa malas, semakin kuat mentalmu dibentuk. Dan itu yang membedakan antara mereka yang biasa-biasa saja dengan mereka yang luar biasa. Disiplin juga membantu kamu membangun integritas. Ketika kamu bilang ke diri sendiri, aku bakal bangun jam 5, dan kamu benar-benar bangun, kamu membangun kepercayaan terhadap dirimu sendiri. Kamu mulai percaya bahwa kamu bisa mengandalkan dirimu. Dan itu adalah pondasi kuat untuk jadi pribadi yang tangguh. Sementara kalau kamu terus-menerus melanggar komitmen ke diri sendiri, lama-lama kamu tidak percaya pada dirimu. Kamu jadi gampang menyerah, gampang ragu, dan kehilangan arah. Padahal kamu tidak kurang pintar atau kurang beruntung, kamu hanya kurang disiplin. Mungkin kamu bertanya, tapi gimana caranya disiplin kalau nggak ada motivasi? Jawabannya simple, mulai dari hal kecil. Disiplin bukan soal perubahan drastis, tapi soal konsistensi harian. Mulailah dengan bangun di waktu yang sama tiap pagi, atau menulis 1 halaman setiap hari, atau olahraga 10 menit. Yang penting bukan seberapa besar langkahmu,
tapi seberapa konsisten kamu melangkah. Dan jangan tunggu perasaan enak dulu. Kadang kamu harus bergerak dulu, baru nanti moodnya nyusul. Jangan tunggu nyaman dulu, baru mulai. Justru dengan disiplin, kamu melatih dirimu untuk bekerja meski dalam kondisi tidak nyaman. Dan itu kekuatan yang sangat langka di zaman sekarang. Di saat banyak orang sibuk cari motivasi dari video, quotes atau seminar, kamu bisa langsung bergerak. Karena kamu tahu, tidak semua hari itu menyenangkan, tapi semua hari bisa dijadikan latihan. Disiplin juga melatih kamu untuk tidak dikendalikan oleh emosi sesaat. Hari ini kamu mungkin merasa semangat, besok bisa saja drop. Tapi kalau kamu punya kebiasaan yang sudah tertanam, kamu tetap jalan, seperti autopilot. Dan dari situlah keajaiban hidup bermula, saat kamu bergerak bukan karena terpaksa, tapi karena sadar bahwa hidupmu adalah tanggung jawabmu sendiri. Ingat, orang yang berhasil bukan karena mereka selalu semangat, tapi karena mereka tetap jalan walau sedang lelah. Mereka tahu bahwa perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang terus diulang. Dan mereka tidak mencari alasan untuk berhenti, mereka mencari cara untuk tetap konsisten. Jadi, mulai sekarang, jangan tunggu motivasi. Latih dirimu untuk bertindak bahkan ketika tidak ada dorongan semangat. Disiplinkan pikiran, tubuh, dan waktumu. Karena ketika kamu bisa mengandalkan dirimu sendiri, kamu tidak butuh siapapun untuk membuatmu bergerak. Motivasi membuatmu mulai, tapi disiplinlah yang membuatmu sampai. Kedelapan, kelilingi diri dengan orang yang menantangmu untuk tumbuh. Pernah dengar pepatah, kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering kamu habiskan waktu bersamanya? Itu bukan sekadar kata-kata keren buat dijadikan caption. Itu kenyataan yang bisa mengubah hidupmu. Karena lingkunganmu, secara perlahan tapi pasti, akan membentuk cara kamu berpikir, bertindak, dan bahkan bermimpi. Kalau kamu dikelilingi orang-orang yang pesimis, pemalas, dan selalu mencari alasan, besar kemungkinan kamu juga akan ketularan pola pikir yang sama. Tanpa sadar, kamu mulai ikut-ikutan menunda, takut mencoba, dan cepat puas. Tapi sebaliknya, kalau kamu berada di sekitar orang-orang yang berani menantang batas dirinya sendiri, yang terus belajar dan gak pernah puas hanya jadi biasa-biasa saja, kamu akan ikut tertular semangat dan mindset mereka. Orang yang menantangmu untuk tumbuh bukan berarti harus selalu lebih pintar, lebih kaya, atau lebih sukses. Tapi mereka adalah orang-orang yang berani berkata jujur saat kamu salah, yang tidak ikut-ikutan memanjakan zona nyamanmu, yang mendorongmu buat berpikir lebih dalam, bergerak lebih berani, dan hidup lebih sadar. Mereka bukan tipe teman yang cuman bilang, udahlah, nikmati aja hidup, tiap kali kamu ngeluh. Mereka adalah tipe yang bilang, oke, kamu boleh istirahat, tapi setelah itu kamu harus bangkit lagi. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kelilingi dirimu dengan orang-orang seperti itu, yang bikin kamu merasa kecil, bukan karena merendahkan, tapi karena mereka sudah selangkah lebih maju. Dan bukannya bikin kamu minder, hal itu justru bikin kamu ingin naik level juga. Kamu mulai bertanya ke diri sendiri, kalau mereka bisa, kenapa aku nggak bisa? Nah, dari situ pertumbuhanmu dimulai. Orang-orang seperti ini ibarat cermin yang jujur. Mereka tidak memberi refleksi palsu tentang siapa dirimu. Mereka menunjukkan dengan jelas bagian mana dari dirimu yang perlu diperbaiki, dipoles, atau bahkan dirombak total. Awalnya mungkin gak enak, tapi dari rasa gak enak itulah perubahan sejati bisa lahir. Terkadang kita terlalu lama berada di lingkungan yang terlalu nyaman. Teman-teman yang tidak pernah menantangmu, tidak pernah bertanya tentang mimpi besarmu, tidak pernah memaksamu berpikir lebih dalam. Mereka hanya ada untuk bersenang-senang, ngobrol ngalor ngidul, atau sekadar mengeluh bareng. Gak salah sih. Tapi kalau kamu ingin bertumbuh, kamu butuh lebih dari itu. Kamu butuh teman yang bisa bilang, targetmu tahun ini apa? Atau kenapa kamu belum mulai proyek yang kamu omongin 3 bulan lalu? Kamu butuh sosok yang bisa ngasih insight baru, bukan cuma drama baru. Yang bisa ngajak kamu diskusi hal bermakna, bukan cuma gosip receh tiap ketemu. Dan bukan berarti kamu harus meninggalkan semua teman lamamu. Tapi kamu bisa mulai memperluas lingkaran, cari komunitas baru, ikut forum diskusi, ikut workshop, ngobrol sama orang-orang yang beda perspektif. Bahkan dari satu percakapan aja,
Kadang kamu bisa dapat ide yang bikin hidupmu berubah total. Karena orang-orang yang tepat bisa membuka pintu-pintu yang gak pernah kamu lihat sebelumnya. Mereka bisa mengenalkan kamu ke dunia yang lebih luas. Dan kadang, cukup satu orang yang percaya padamu dan menantangmu untuk naik kelas, bisa jadi pemicu besar buat kamu menaklukkan ketakutanmu sendiri. Ingat, kamu gak harus selalu jadi yang paling pintar di ruangan. Justru kalau kamu selalu jadi yang paling tahu, artinya kamu sedang berada di ruangan yang salah. Carilah ruang yang membuatmu merasa ingin belajar, yang membuatmu sadar bahwa kamu masih jauh dari selesai, yang membuatmu merasa bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk jadi lebih baik. Pertumbuhan itu gak selalu nyaman, tapi justru di luar zona nyaman itulah kamu akan bertemu dengan versi dirimu yang terbaik, dan kamu akan lebih mudah melangkah ke arah sana jika dikelilingi oleh orang-orang yang punya energi yang sama, energi untuk terus bertumbuh, terus mengejar, dan terus naik level. Jadi, mulai hari ini, perhatikan baik-baik siapa yang ada di sekitarmu. Apakah mereka mendukung pertumbuhanmu, atau justru menahannya? Apakah mereka menantangmu untuk jadi lebih, atau membiarkanmu tetap di tempat? Kalau jawabanmu lebih banyak ke arah yang kedua, mungkin sudah saatnya kamu menyusun ulang lingkaran sosialmu. Bukan dengan membenci siapapun, tapi dengan sadar memilih siapa yang kamu izinkan memberi pengaruh dalam hidupmu. Karena sekali lagi, pertumbuhanmu bukan hanya ditentukan oleh niatmu, tapi juga oleh siapa yang berjalan bersamamu. Naik level di dunia nyata itu bukan soal instan, bukan soal tiba-tiba sukses, tapi soal kebiasaan kecil yang kamu lakukan setiap hari. Mulai dari cara kamu berpikir, bersikap, sampai dengan siapa kamu memilih untuk berjalan. 8 trik yang tadi kamu pelajari mungkin terdengar sederhana, tapi kalau kamu terapkan konsisten, dampaknya bisa luar biasa. Ingat, perubahan besar datang dari langkah-langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Kalau kamu merasa video ini membuka perspektif baru dan membantumu untuk bertumbuh, yuk bantu channel Jejak Stoik berkembang juga. Klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan jadi bagian dari komunitas yang sama-sama ingin naik level dalam hidup. Karena di sini kita belajar bareng, berkembang bareng, dan saling mengingatkan untuk hidup lebih sadar dan lebih kuat. Sampai jumpa di video selanjutnya.